Salam saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini saya ingin bawa dalam daripada ayat firman Tuhan yang dipetik daripada Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan kita satu lagi kemenangan, satu lagi kebenaran yang membebaskan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami ada kesempatan untuk merenung firman-Mu. Saya percaya Bapa di sorga, Engkau ada bersama kami dalam video ini Bapa di sorga. Nah, Engkau menyatakan dan Engkau memberikan terang dari kebenaran firman-Mu yang kami akan renung bersama-sama. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, hamba-Mu dan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 sampai 3 berbunyi seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudaraku, mungkin kita ada persoalan, yaitu pertanyaan tentang bagaimana Yesus memenuhi tuntutan hukum Taurat bagi pihak kita. Saudaraku, firman Tuhan ini sangat jelas. Dia mulakan dengan dia katakan tidak ada penghukuman lagi kepada mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini satu ayat yang sangat-sangat jelas menyatakan bahwa orang yang berada dalam Kristus Yesus tidak akan, malah saya ingin tegaskan, tidak akan pernah lagi menerima atau menghadapi hukuman akibat daripada apa yang kita lakukan. Betul, seperti mungkin saudara-saudara bertanya, jika dia berdosa bagaimana? Kalau tidak berdosa, mungkinlah dia tidak dihukum. Tapi bagaimana jika dia berdosa? Saya beritahu, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, keberadaan kita, mungkin saya boleh katakan ini secara manusiawi, saya katakan tahap kerohanian kita. Jikalau kita berada dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini menjelaskan dengan sangat-sangat plain, sangat-sangat jelas, sangat-sangat nyata bahwa tidak ada penghukuman bagi Anda dan saya. Dan inilah kunci, inilah titik tolaknya bagaimana Tuhan, Bapa kita di sorga, memberikan Yesus kepada kita sebagai sesuatu yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Saya pernah tertanya-tanya dalam diri saya, mengatakan bahwa adakah Yesus memenuhi hukum Taurat itu dengan melakukan bagi pihak saya? Melakukan bagi pihak saya, saudaraku, atau melakukan segala tuntutan hukum Taurat daripada perintah yang pertama untuk mengasihi Bapa, tidak ada Tuhan yang lain, mengasihi sama kita, dan seterusnya bagi pihak saya. Ya, itu mungkin benar, tetapi sebenarnya apa yang Tuhan telah menggantikan bagi pihak kita, tuntutan hukum Taurat yang paling besar dalam diri kita, bukanlah tuntutan itu kita melakukan, yaitu satu tuntutan supaya kita melakukannya, tapi tuntutan hukum Taurat yang paling besar dalam diri kita adalah hukuman karena kita gagal melakukannya. Dan inilah yang Bapa di sorga telah berikan kepada kita, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat tersebut, yaitu penghukuman. Karena kita telah didapati bersalah dan harus dihukum, tapi Yesus yang mengambil penghukuman tersebut. Firman Tuhan mengatakan di sini, dia katakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Maksudnya daripada dibelenggu dengan dosa dan hukuman, kita dimerdekakan dalam Kristus dari hukuman dosa. Dan satu lagi luar biasa, dia katakan dari hukuman maut. Wah, ini sangat-sangat, saya percaya satu yang hebat sebagai kita orang-orang yang percaya pada Kristus Yesus, bahwa kita tidak lagi dihukum, malah tidak lagi menerima hukuman maut ataupun kematian. Ayat yang ketiga menjelaskan, dia katakan begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, bukan karena hukum Taurat tidak melakukannya, tapi karena firman Tuhan mengatakan karena tidak berdaya oleh daging. Tuhan tahu bahwa tuntutan hukum Taurat tidak mungkin dapat dipenuhi dengan kekuatan daging, yaitu kekuatan kita, kudrat kita, kemampuan kita. Tidak mungkin kita tidak dapat lakukan ini. Firman Tuhan mengatakan telah dilakukan oleh Allah. Maksudnya
Bapa di sorga yang melakukan itu bagi pihak kita. Apa yang tidak berdaya oleh daging telah dipenuhi oleh Allah. Tuntutan itu dipenuhi Allah dalam Kristus Yesus. Dia katakan sini, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, supaya yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Inilah kuncinya, itu dia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus telah menerima hukuman dosa di dalam tubuhnya, tubuh dagingnya, di dalam Kristus Yesus, dalam daging. Tuhan telah menjatuhkan hukuman yang sepatutnya terhadap Anda dan saya, tapi kepada Yesus. Saudaraku, saya mau kita mengambil dengan satu hati yang terbuka. Katakan bahwa tidak ada lagi penghukuman untuk saya. Tidak ada lagi hukuman dosa, baik hukuman maut untuk saya. Karena apa yang telah Bapa di sorga rencanakan untuk kita, dengan mengutus anaknya yang dikasihnya di dalam daging, berada di tengah-tengah kita, menjadi seperti kita, dan menerima hukuman dosa itu di dalam daging, di dalam dirinya, bagi pihak Anda dan saya. Dan inilah tuntutan hukum Taurat yang dipenuhi oleh Yesus Kristus bagi Anda dan saya. Karena Bapa di surga harus adil, dosa harus dihukum, dan tuntutan hukuman itu diambil oleh Yesus bagi pihak Anda dan saya. Luar biasa. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, saudaraku. Saya percaya ini memberikan kekuatan bagi kita, bahwa dalam diri saya kita benar-benar yakin bahwa tidak ada penghukuman bagi Anda dan saya lagi. Dan saya percaya inilah kunci untuk kita dapat keluar daripada tabiat hidup berdosa. Saya katakan tabiat hidup berdosa, kebiasaan dosa yang kita lakukan. Walaupun mungkin kamu katakan yang kecil-kecil dan sebagainya, tapi di mata Tuhan dosa tetap dosa. Tapi inilah kunci untuk kita dapat keluar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan ayat ke-12 dia katakan, Ia, yaitu kasih karunia, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia Tuhan. Bila kita menyadari bahwa Tuhan telah mengambil segala hukuman ini bagi pihak Anda dan saya, sehingga kita menerima bukan penghukuman, tapi anugerah hidup dan hidup yang kekal. Saudaraku, inilah kunci. Dan saya percaya inilah yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini untuk kita renung bersama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan hikmat dan berkat kepada kita untuk bukan hanya memahami, tapi mendalami dan mengalami firman Tuhan. Sampai bertemu lagi. Maranatha, kasih karunia Tuhan bersama dengan kita sampai Tuhan datang. Amin.